ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول. Beberapa contoh kasus mutahayyirah zaman. Yang pertama, jika perempuan mengingat masa haidnya atau permulaan haidnya dulu pada awal bulan, tetapi dia tidak ingat berapa lama masa keluarnya darah ketika pertama kali ia haid. Maka dari sini disimpulkan bahwasanya haidnya yang secara pasti adalah pada hari pertama di awal bulan saja. Setelahnya, ia dihukumi seperti perempuan yang istihadhah. Penjelasan mengenai kasus ini diperinci pada slide berikut. Perempuan mengeluarkan darah selama 30 hari, kemudian ia hanya ingat jika awal pertama kali ia haid adalah ketika di awal bulan. Tetapi dia tidak ingat lagi berapa lama masa keluar haidnya. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwasanya haid yang dialaminya secara pasti adalah pada hari pertama di awal bulan. Sementara masa berhentinya darah tidak bisa dipastikan, sehingga setelah hari pertama keluarnya darah hingga hari berikutnya, hukumnya seperti perempuan istihadhah. Dan pada 15 hari pertama, setelah ia dihukumi haid di hari pertama, hukumnya mengikuti tabel nomor 3B, yakni seperti perempuan yang ragu-ragu. Ia tetap harus menganalisa, mengikuti keyakinannya, apakah dia suci atau haid. Setelah itu, ia wajib melakukan atau meninggalkan ibadah sesuai dengan keyakinannya tersebut sebagai bentuk ihtiyat atau kehati-hatian. Pada contoh kasus yang pertama ini, seorang perempuan hanya mampu memastikan haidnya pada awal bulan, yaitu 1 hari di awal bulan tersebut. Sementara dia tidak ingat kapan berhentinya darah sehingga tidak bisa mengenali kapan waktu sucinya. Pada kasus ini, perempuan tersebut dihukumi hanya haid pada sehari semalam di awal bulan, yaitu hari pertama. Tetapi hari kedua hingga hari ke-15, dia tidak tahu kapan berhentinya darah. Sehingga hukum pada hari kedua sampai hari ke-15-nya mengikuti nomor 3B pada poin. Kok pada poin sih? Pada tabel. Oke. Maka hukum darah yang keluar pada hari kedua sampai hari ke-15 sama seperti hukum yang dijelaskan pada tabel poin nomor 3B. Perempuan tersebut tetap harus menganalisa sesuai dengan keyakinannya, apakah dia suci atau haid. Jika dia merasa bahwasanya dirinya suci, maka hukumnya disamakan seperti perempuan yang suci, yakni halal beribadah dan halal jima. Tetapi, jika ia menganalisa bahwasanya dirinya dalam keadaan haid, maka hukumnya dikembalikan seperti perempuan yang haid, yakni haram jima dan haram beribadah. Setelah selesai masa 15 hari, 1 hari ia menghukumi secara pasti bahwa dirinya haid, kemudian hari berikutnya, yaitu hari kedua sampai hari ke-15, ia berihtiyat atau berhati-hati dengan melaksanakan ketentuan seperti perempuan yang suci dan seperti perempuan yang haid. Selanjutnya, pada tanggal berikutnya, yakni 17 sampai 30, ia menghukumi dirinya seperti perempuan istihadhah.
Contoh kasus mutahayyirah zaman yang kedua adalah, misal, seorang perempuan mengingat bahwasanya dirinya akan selalu haid pada tanggal 6. Dan ia ingat secara pasti bahwasanya 10 hari terakhir di setiap bulan dia selalu suci. Maka, pada kasus ini, hukumnya diperinci seperti tabel pada slide berikut. Pada 30 hari, di mana perempuan tersebut mengeluarkan darah, pada tanggal 6, dihukumi haid secara pasti. Sementara, pada tanggal 1 sampai 5, hukumnya kembali pada tabel sebelumnya, poin 3B, dan pada tanggal 7, atau setelah tanggal 6, di mana ia dihukumi haid secara pasti, hukumnya mengikuti tabel pada poin 4B, yakni ragu-ragu antara haid, suci, atau darahnya berhenti, sehingga ia dihukumi seperti perempuan antara haid dan suci, dan wajib melakukan ihtiyat atau ibadah secara hati-hati. Ia wajib mandi ketika darahnya berhenti dan wajib melaksanakan sholat, puasa, dan ibadah wajib lainnya seperti layaknya perempuan yang sedang suci. ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله